Selamat siang Bapak Ibu guru hebat di Kalimantan Timur. Senang sekali berjumpa kembali dalam kegiatan kita ini, seminar online virtual koordinator training 82.2 Kalimantan Timur batch 4 sesi 3. Pada hari ini Sabtu 22 Juni 2019 kita akan bersama mendengarkan pemaparan dari Solihatun dengan materi metode UFL Classroom yang merupakan guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Balikpapan. Dan pada siang ini juga yang bertindak sebagai moderator Bapak Juli Suprapto dari SDIT Istiqomah Balikpapan dan juga bertindak sekaligus sebagai perekam layar. Dan saya sendiri selaku host adalah Ibu Juwita Asriana dari SDN 009 Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya saya akan menyampaikan peraturan Sikon pada siang ini. Yang pertama, peserta Sikon dilarang mengaktifkan mikrofonnya selama presenter menyampaikan materinya. Dimohon untuk para peserta segera di-mute-kan mikrofonnya. Yang kedua, peserta dilarang share screen selama materi dipaparkan oleh presenter. Yang ketiga, peserta akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dalam kesempatan ini dengan memberikan pertanyaan melalui kolom chat atau klik simbol tangan untuk memberikan pertanyaan pada pemateri setelah moderator memberikan kesempatan. Peraturan yang keempat yaitu peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi dipaparkan. Dan peraturan terakhir yang tak kalah pentingnya adalah semua petugas seminar online dan juga peserta wajib untuk mengisi daftar hadir yang linknya ada di kolom chat. Baiklah, selanjutnya kepada moderator Bapak Juli Suprapto dari SDIT Istiqomah Balikpapan, saya persilakan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat Kalimantan Timur, pada hari ini kita mulai sesi pembelajaran online melalui video conference pada pertemuan video conference Sikon 82.1 Kalimantan Timur batch 4 sesi 3 pada hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2019. Siang ini materi akan disampaikan oleh Ibu Siti Solihatun dari SMK Negeri 1 Balikpapan dengan materi metode pembelajaran di kelas EFL. Untuk itu, pada pertemuan ini kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama pemaparan materi dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Dan marilah kita dengarkan langsung pemaparan dari Ibu Siti Solihatun dari SMK Negeri 1 Balikpapan. Pada Ibu Siti Solihatun kami persilahkan. Terima kasih Pak Oke, kita akan langsung mulai materi saya hari ini adalah tentang metode UFL Classroom. Jadi ini adalah metode pembelajaran yang biasa dipakai dalam pengajaran bahasa asing. Metode pengajaran bahasa asing ini jadi di Indonesia tentunya bahasa Inggris ada sebagai foreign language, bukan second language. Jadi yang namanya foreign language itu bahasa asing, bahasa kedua ya. Makanya di sekarang pun bahasa Inggris sudah mulai bentuknya untuk dijadikan kalau nggak salah dijadikan mata lokal, bukan mata pelajaran. Mata pelajaran dasar bahasa Inggris sekarang berada di tingkat menengah pertama atau tinggi. Konsep pengajaran bahasa asing sendiri hal yang penting suara ibu kecil sekali. Ya Pak Juli ya. Iya Bu. Ya, Pak, yang pakai headset HP-nya saja Bu. Ya, HP-nya pakai headset. Ya, saya lagi coba dicek sound
kita ketahui dalam tentang kedua atau SKS menunjukkan bahwa seorang anak belajar dari bahasa itu sendiri dan mereka dapat memenuhinya melalui belajar bahasa. Jadi teori itu mengatakan bahwa kemampuan berbahasa berkembang secara bertahap dari yang mudah ke yang lebih kompleks. Kebiasaan pakai pointer masing. Di sini saya akan memulai metode pengajaran bahasa Inggris yang biasa dipakai untuk level novice ya, level dasar yang biasa dipakai untuk tingkat pertama. Nah ini empat yaitu ada total dan nilai atau biasa disebut jadi R yang merupakan suatu metode yang digunakan dengan kemudian yang kedua ada volume di laptop atau di HP dinolkan aja salah satu. dan volume di laptop di-zerokan aja Bu, dimatikan aja Bu. Ya, matikan aja. Ya, oke. Ya. Halo? Ya sudah tadi yang muncul tadi. Dari metode ini menekankan pada membaca sebagai kegiatan utama belajar bahasa Inggris. Yang ketiga ada metode yang menggunakan song and permainan dan lagu memiliki dua fungsi penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Media terbaik untuk pembelajaran yaitu objek langsung, itu biasa kita menggunakan field study. Nah, di sini akan ada penjelasannya what is the meaning of total physical response or TPR. Ya, seperti yang saya katakan pertama tadi, total physical response itu bisa disebut dengan natural approach, yaitu menyatakan bahwa belajar suatu bahasa asing harus dilakukan secara alamiah, menyerupai proses belajar bahasa itu. Jadi seperti bahasa mother tongue kita atau bahasa ibu kita sendiri. Jadi bukan kayak bahasa asing karena ini mengikuti gitu ya. Dalam natural approach, TPR merupakan salah satu teknik dalam tahap-tahap awal atau reproduction ya, mengajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi TPR ini adalah tahap-tahap awal yang biasa kalau di SMP sekarang di SMP ya bukan lagi di SD itu misalnya mengikuti guru. Jadi siswa itu mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang kedua tadi adalah the reading method. Jadi the reading method itu menekankan pada membaca sebagai kegiatan utama belajar bahasa Inggris. Tahap-tahap awal dilakukan dengan membaca nyaring. Biasa anak-anak kita yang masih pemula itu kan selalu menggunakan membacanya nyaring ya, reading aloud, dengan tujuan melatih pengucapannya. Oke, kemudian yang ketiga itu bisa menggunakan songs and games. Permainan dan lagu dapat memiliki dua fungsi penting dalam pembelajaran bahasa Inggris sendiri. Yang pertama, berbagai macam permainan dan lagu-lagu dapat digunakan untuk mengajar bahasa Inggris seperti mengajarkan kosakata, pengucapan, kelancaran ataupun fluensi. Terus yang kedua, dengan belajar dan bermain itu kita akan memperkenalkan masyarakat dan budaya pemakai bahasa Inggris sebagai bahasa pertama tersebut. Nah, kemudian yang metode ketiga yang biasa dipakai itu adalah field study. Kayaknya saya kecepatan. Field study. Salah ini saya. Aku jalan terus. Sorry, kepencet enter. Sorry banget ya. Jadi yang tadi itu ada field study ya. Media ini terkait untuk pembelajaran adalah objek langsungnya. Biasa kita kalau anak-anak baru belajar mulai itu kan langsung praktek gitu ya, learning by doing. Nah itu bisa kita lakukan dengan field study. Oke, jadi
yang akan saya bahas di sini adalah contoh yang menggunakan game. Jadi kita biasa menyebutnya dengan game-based learning atau biasa disebut GPL. Oke, di sini pengertian game-based learning sendiri adalah metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Game-based learning atau biasa disebut game learning atau educational game merupakan jenis serius game yang didesain untuk tujuan tertentu. Dengan menggunakan GPL, kita dapat memberikan stimulus pada 3 bagian penting dalam pembelajaran, yaitu emosional, intelektual, and psikomotorik. Oke, di sini yang namanya game-based learning biasanya akan ada 2 opini ya, yang namanya metode pembelajaran selalu mempunyai pro dan kontra maksud saya. Oke, jadi salah satu metode pembelajaran yang dirasa cocok dengan kondisi dari generasi digital kita ini ya game-based learning ini. Tapi dalam setiap metode pembelajaran pasti punya 2 pemikiran, setuju sama nggak setuju ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang setuju atau pro dengan GPL itu karena alasannya GPL sendiri menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan membuat semakin motivasi siswa untuk belajar. Nggak boring gitu maksudnya. Dan kemudian yang kedua, GPL sendiri berkompetisi dan kerjasama tim dalam menyelesaikan misi. Jadi mengajarkan teamwork biasanya dan competitionnya gitu. Kemudian mereka yang setuju itu biasanya beralasan umpan balik yang cepat dan spesifik, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memikirkan cara lain yang tepat untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang kontra atau yang tidak setuju dengan game-based learning sendiri itu adanya anggapan bahwa game ini memberi hanya sebagai permainan atau hanya game aja, ini kan nggak belajar, cuma bermain aja. Kadang mereka yang tidak setuju selalu berpikiran demikian. Kemudian yang berikutnya, jika Anda kalah dalam game ini tinggal mencoba lagi dengan memulainya dari awal. Jadi itu yang kontra-kontra tadi, ada yang tidak setuju dengan game tersebut. Kemudian memainkan game tanpa menikmati alur yang sudah disiapkan oleh game tersebut. Kadang yang nggak setuju itu juga mainnya asal-asalan, main gamenya nggak ngikutin instructionnya. Lanjut. Di sini karakteristik dari game-based learning itu sendiri. There are 8 characteristics of game-based learning. Jadi ada 8 karakteristik yang dimiliki oleh game-based learning. Yang pertama itu tantangan dan penyesuaian. Jadi tersedia tantangan yang semakin kompleks, biasanya sesuai level. Kemudian yang kedua, menarik dan mengasihkan. Yang namanya game biasanya mengasihkan, jadi anak-anak gak boring lagi belajar. Kemudian yang ketiga, interaktif. Jadi para siswa itu akan berinteraksi dengan cara menanggung akibat dari tindakan yang mereka lakukan dan dengan melihat pengaruhnya terhadap game yang dimainkannya. Nah, kemudian umpan balik. Jadi peserta didik dapat menarik kesimpulan dari umpan balik yang diberikan tentang bagaimana tindakan mereka dapat menimbulkan efek tertentu. Jadi kali kalau aku ternyata malah hasilnya begini, berarti ini langkahnya salah dan sebagainya. Jadi mereka pasti bisa mengambil kesimpulan tersebut. Kemudian karakter yang kelima itu tidak menggurui dan berdasarkan pada pengalaman. Jadi kalau kita menggunakan game-based learning tidak menggurui, tidak kayak biasanya kan mengajar siswa mendengar. Nah, kalau kita dengan bermain game sama-sama kita semua terlibat dalam game tersebut, jadi kayak teamwork, cooperation-nya semakin terlihat di situ. Kemudian yang keenam itu ada sosial dan kerjasama. Jadi yang namanya game itu harus dapat meningkatkan dialog serta pertukaran pendapat dan pengetahuan di antara para pemain. Jadi di sini akan ada yang namanya communication. Jadi bahasa Inggrisnya nanti akan terpakai, walaupun nanti di lapangan kenyataannya ya sama, biasanya saya terapkan ini anak-anak pasti diskusinya juga pakai bahasa Indonesia gitu paling enggak, tapi kan dalam gamenya tersebut mengharuskan mereka
Kemudian yang ketujuh itu keahlian. Nah, skillsnya di sini juga akan terasah gitu ya. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir itu perenungan ya. Jadi peserta didik harus diberi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja mereka. Jadi ini namanya kita biasanya disebut dengan evaluation ya. Jadi di sini akan ada evaluasinya. Apa sih tujuan tadi, apa sih yang mereka pelajari dari mainkan game itu, mengapa mereka bisa kalah, mengapa bisa gagal dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada contoh-contoh GBLR yang biasa dipakai dalam abad ke-21 ini yang sudah menggunakan banyak teknologi ya. Jadi game yang menggunakan teknologi baik yang internet ataupun yang tidak menggunakan internet itu dapat kita kembangkan sesuai dengan kemampuan siswa kita masing-masing. Nah, contoh-contoh game yang lagi ngehits itu ya kayak Pokemon Go ya, nanti akan saya kasihkan tutorialnya bagaimana cara kita menggunakan game yang menggunakan QR code. Nah, saya yakin ya kalau semua guru-guru hebat di sini udah tahu apa itu QR code ya, karena sudah biasa menggunakan ini. Apalagi di VCT ini kan ada juga itu pembuat flyer dan QR code gitu ya, jadi semua sudah kenal itu apa QR code. Nah, tapi nanti akan saya desain itu menjadi game Pokemon. Kemudian ada yang biasa gamenya itu CS ya, double CS maksudnya, itu to stay story ya. Game ini biasa dimainkan offline ya, offline bisa, jadi nggak perlu internet. Kemudian untuk Kahoot ini memang harus online ya, jadi harus ada internet karena di sini kuisnya itu langsung secara online. Terus ada juga Chinese Whisper, Scrabble, puzzle, dan Scaver Card. Nah, itu biasanya mereka bisa offline semua ya. Oke. Kemudian yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan game based learning. Setiap metode pasti ada yang namanya kelebihannya dan ada sisi kekurangannya juga. Bukan hanya untuk teori-teori ya, manusia juga ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk kelebihan dari GBL sendiri itu menjadikan siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi nggak bosan, nggak itu lagi, dengerin lagi, catat lagi. Biasanya siswa begitu ya. Kemudian kalau menggunakan game sendiri itu membuat siswa berinteraksi ataupun berperan langsung dalam pembelajaran. Ya, ini yang kita biasa sebut dengan student center, tapi kenyataannya kita itu masih menggunakan banyak yang teacher center gitu ya. Gurunya aja yang ngomong gitu ya. Siswanya itu cuma dengerin. Nah, itu bukan student center ya. Atau student center itu bukan yang siswa mencatat doang, bukan. Jadi yang namanya di sini game-based learning ini bisa merangkul semua yang namanya student center tersebut. Kemudian yang kelebihan ketiga itu dapat mengevaluasi siswa secara langsung pada saat permainan. Ini anaknya kira-kira enggak sih gitu kan. Ini malas-malasan enggak sih kalau main game, ini bisa kerjasama enggak sama temannya dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu permainan dapat berkesan dengan kuat dan bertahan lama dalam penampilan siswa. Yang namanya sesuatu menyenangkan itu akan selalu diingat. Benar ya? Iya. Jadi kalau sesuatu itu menyenangkan itu akan terngiang-ngiang terus nantinya. Jadi pelajarannya itu akan teringat terus, nggak gampang terlupakan, nggak kayak masuk pengamanan keluar dengan diri kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu kelebihannya menumbuhkan rasa nyaman, menarik dan menyenangkan dalam proses pembelajaran yang dinilai siswa selalu membosankan. Kalau di sini saya udah punya banyak ini ya, karena saya sudah terapkan itu sejak tahun 2020. Kemudian saya selalu ngasih feedback ke siswa. Jadi siswa nanti akan ada yang namanya evaluation, lembar evaluasi ini nanti akan ada apa sih yang kalian dapat dari ini, lebih menghasilkan mana, belajar secara manual atau dengan secara biasa atau dengan menggunakan game. Jawaban mereka itu kebanyakan mereka lebih suka belajar menggunakan ini. Nah, tapi dalam setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Yang pertama membutuhkan alat atau instrumen lebih, yang ini pasti ya.
Kemudian suasana kelas sering tidak kondusif, bener banget. Apalagi sekarang ini kalau siswa ribut itu gurunya langsung pusing gitu ya, langsung disuruh diem. Nah padahal yang namanya belajar bahasa itu gak boleh yang namanya diem-diem, namanya juga belajar bahasa, ya harus ngomong, harus ikut memang kelasnya. Jadi saya selalu biasanya menekankan ini ke teman-teman, mohon maaf nanti kalau kelas saya gitu, karena namanya juga belajar bahasa yang harus ngomong gitu. Nah itu aktivitasnya itu. Kemudian yang ketiga membutuhkan waktu yang cukup banyak. Nah ini memang membutuhkan waktu yang cukup banyak, terutama persiapan bagi gurunya. Persiapannya panjang itu, langkah-langkahnya juga itu persiapannya panjang sebenarnya. Itu kekurangan dari siswa. Kemudian yang terakhir itu suasana kelas aktif tetapi sering menimbulkan kegaduhan. Nah kelasnya memang aktif ya seperti yang bilang tadi, mungkin ribut karena bermain game. Kadang itu juga mengganggu kelas lain ya. Kalau saya sih biasanya ya sebelum kelas dimulai saya akan ngomong sama di kelas sebelah gitu, masalahnya nanti saya akan memainkan sebuah game, mohon maaf kalau ganggu dan sebagainya. Solusi-solusi untuk kita. So itu aja pemaparan saya tentang teaching metode antara classroom. Kalau ada pertanyaan kita silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Solihatun yang telah memaparkan materinya tentang metode pembelajaran. Ya, ada Bu. pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu hebat di Kalimantan Timur, kalau ada pertanyaan, baik itu melalui chat ataupun boleh juga langsung bertanya. Pak Juli, mohon dibantu Pak Juli. Iya Pak. Pak Juli, moderator Pak Juli. Maaf Pak tadi. Silakan, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu Kalimantan Timur, silahkan. Terima kasih kepada Ibu Siti Solihatun yang telah menyampaikan pemaparannya, dan kami persilahkan pada Bapak Ibu hebat sekalian, silahkan bertanya, boleh melalui chat ataupun bisa langsung bertanya lewat Vicon ini. Kami persilahkan Bapak Ibu hebat sekalian. Silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya bertanya nih Bu. Saya boleh bertanya nih Bu. Iya Bu. Ya, kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Saya boleh bertanya Bu. Belum keluar aja Bu. Ya. Moderator boleh tanya kan Bu? Oh boleh. Iya. Ya, ini tadi kan Moderator. lebih banyak dengan game Bu ya. Ya. Terus kemudian kalau kita belajar lewat game itu biasanya orang lain tadi kekurangannya meremehkan tadi itu ya. Apa main-main saja. Itu untuk melekatkan pada siswa itu bagaimana Bu? Ini karena bahasa Inggris agak susah sampai sekarang saya juga gitu. Terima kasih Bu. Ya itu tadi Pak, seperti yang saya bilang, gamenya kita bikin semenarik mungkin. Jadi siswa tidak meremehkan, cuma main game doang gitu. Iya. Jadi kalau gamenya menarik, itu kan Pak, materinya akan gampang juga untuk siswa pelajari. Jadi, oh ternyata enak belajar bahasa Inggris, oh ternyata gini toh. Gitu. Tapi kalau gamenya aja udah nggak menarik, itu biasanya siswanya juga malas-malasan gitu. Gitu sih Pak. Iya. Berarti gamenya harus menarik dulu ya. Iya. Iya, yang pasti harus menarik memang Pak. Iya. Baik, silahkan Bapak Ibu hebat yang lain. Kami persilahkan. Iya, lihat, yuk. Aswid, Biar aja, bukan aja. Ya siapa? ada yang bertanya? Ibu Soleh. Oke. Okay. You say that GWL is most interesting in teaching program. My question is, Metode maksudnya Pak. okay. Do you use the game in every teaching in your class, or it's used for ice breaking at the first time?
ya. Of course not all the time ya. We just use the game for the ISP game, or sometimes I use it in a whole class that I was designed to make a game for my classroom. Jadi saya kadang itu memang menggunakan game itu cuma untuk ice breaking. Ice Kalau breaking, sudah ya, Bu. membosankan, saya akan menggunakan ice breaking gitu. Tapi kadang saya pernah memiliki satu materi pelajaran, karena pelajarannya waktu itu ada describing people. Jadi saya menggunakan game the whole class, jadi the whole day, maksudnya the whole day ini seharian, maksudnya pelajaran itu seharian saya menggunakan game. Jadi nggak ada pembelajaran yang siswa mendengarkan saya ngajar gitu, enggak. Jadi seharian itu menggunakan game. Tapi sebelum main game ini, di minggu sebelumnya itu saya sudah mengasih materi, nanti materi tentang describing people begini. Jadi nanti akan saya rancang pertemuan berikutnya itu adalah game. Nah, saya menggunakan waktu itu adalah game Pokemon Go. Jadi dengan ini siswa lebih memahami how to describe people ya, using this game gitu. Jadi setelah itu saya lihat di minggu berikutnya saya akan ngasih feedback. Jadi gimana, lebih enak belajar yang pertama apa yang kedua? Ternyata mereka memang memilih yang kedua. Jadi seharian memang 3 jam pelajaran itu saya menggunakan game untuk belajar, dan itu memang benar-benar efektif. Saya gabungkan antara online dan offline dunia itu. Jadi dalam game tersebut mereka akan langsung masuk ke channel yang sudah saya siapkan dari setelah mereka mendapatkan kode-kode yang mereka cari di tempat-tempat yang sudah saya tentukan. Okay, thank you. So, how to evaluate the teaching by using game? Is it on the process or after the teaching process? While teaching, while the process and after the process, of course we can evaluate it ya. Jadi bisa mengevaluasinya itu waktu melaksanakan game tersebut ataupun sesudah melaksanakan game tersebut. Waktu while the process itu kan kita bisa melihat langsung, oh ini yang bisa bekerja sama, oh ini ternyata anaknya yang aktif, nah ini gitu. Tapi kalau sudah post activity-nya itu kita akan bisa lihat nanti di game tersebut pun akan ada latihannya, akan ada tugasnya gitu. Jadi tugas itu pasti akan langsung link ke Google Form saya atau ke Edmodo kelas saya gitu. Jadi mereka akan juga mengerjakan tugas, jadi nggak cuma belajar aja. Jadi akan kelihatan nanti, oh ternyata ini yang udah paham, ini yang belum, oh ini yang ngerjakan, ini yang enggak gitu. Jadi akan ada, walaupun mereka dalam berkelompok, tapi nanti akan tugasnya itu akan masuk sendiri-sendiri begitu. Okay. So the successful of the teaching learning is even on the teacher because it Yes. and preparation, yeah. And Yes. of course the teacher have to know more about IT, I think. Okay, thank you. Yeah, you are welcome. Baik, terima kasih Mas Wid. Masih ada lagi pertanyaan berikutnya? Silahkan, masih ada waktu beberapa menit ke depan, Bapak Ibu sekalian. Oh, ini dari Mbak Tri ya? Iya. Oke, dari Mbak Tri di SMA 5 ini. Iya, Maaf, Tri Wahyuni, dari ya. konteks pembelajaran peserta didik. Bagaimana metode belajar yang efektif bagi saya yang usianya sudah di atas 40 tahun? Ini maksudnya metode belajarnya untuk ibu atau untuk siswanya ibu ini? Kayaknya untuk ibunya ini. Oh, ibu. Kayaknya untuk ibunya yang mau belajar ya. Iya. Oh gitu. Iya. Oh, untuk ibunya ya. Iya. Metode belajar yang paling efektif bagi usia di atas 40 tahun ya. Ya pasti metode belajar yang paling menyenangkan deh. Kalau misalnya hobinya nyanyi bisa by songs misalnya. Ya jadi kalau hobinya masak bisa juga loh. Masak itu untuk belajar bahasa Inggris tuh bisa. Caranya itu misalnya kita hobi masak tapi mau belajar bahasa Inggris. Nah ini paling gampang banget. Jadi biasanya kalau kita masak Indomie aja ada itu tata cara memasak Indominya ya dalam bahasa Inggris ya. Sambil belajar kita sambil dibaca, sambil diucapkan, akan sama aja dengan belajar itu ya Bu ya. Nah belajarnya kayaknya lebih ke sesuatu yang menyenangkan gitu aja. Ya, sambil
nyanyi lagunya Mungkin ada Hamdan yang lain ATT juga ya. bantu. Sambil nyanyi lagunya Hamdan ATT atau Megizia di Rabu. Nah itu bukan belajar bahasa Inggris, itu kayaknya belajar bahasa Indonesia Pak. Bahasanya begini Bu, cooking, cooking alone, sleeping, sleeping alone itu Bu. Oh boleh juga. Mas Wid yang mandu itu. Boleh itu Pak, boleh itu. Bahkan saya selain game biasanya juga menggunakan songs. Itu kalau ada materi itu setiap kelas itu baik di kelas 10, 11, 12 itu akan ada materi song. Jadi learning through song. Biasanya kita akan sesuaikan lagu yang akan kita ajarkan itu. Misalnya materinya tentang past tense, saya akan biasa ngajarkan lagunya The Beatles yang Yesterday, itu yang Yesterday. Love was such an easy game to play. Gitu. Jadi nanti akan saya kasih nanti akan saya kasih lembar kerja gitu. Saya akan bilangkan kata-kata bentuk past tense-nya. Nanti mereka akan mendengarkan lagunya, kemudian menulis past tense yang dipakai dalam lagu itu apa. Gitu. Biasanya kan begitu. Was for so how can you fix between the time of teaching and the game book? Pardon me, could you please repeat the question? How can we fix between the time of teaching and the game itself? Okay, for the games, we can make it in the ice breaking. It's about 10 to 15 minutes. It's just for an ice breaking. But if you want to use it as your whole day class, you can manage it in a 2 hours lesson or even 1 hour lesson. And then the rest is for the evaluation. Pembagian Bu We ya. must manage time carefully with this one because when you out of the time, it means you have Halo. Halo. Iya. Iya Bu. Gak ada lagi pertanyaan lagi? Ya. Ya. Iya. Iya. Mungkin Don't forget to share your PPT. Don't forget to share your file. ya, baik, kalau memang tidak ada, karena waktunya sudah cukup Ibu, 34 menit. Kami persilahkan pada Ibu Siti Solihatun untuk menyampaikan kalimat penutup. Pada Bu Solihatun, kami persilahkan. ya, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran bahasa asing itu kita akan menggunakan sesuatu yang menyenangkan karena bahasa asing. Jangankan bahasa asing, bahasa sendiri aja kadang anak itu susah gitu ya mempelajarinya, apalagi yang level-level dasar itu masih anak-anak SD, SMP. Itu kadang bahasa Indonesia mereka aja sudah susah untuk belajarnya, apalagi bahasa asingnya. Jadi untuk tips belajar bahasa asing itu memang kita harus menggunakan metode yang paling tepat, yaitu yang paling menyenangkan. Metode-metode tadi sudah saya paparkan, akan ada 4 tadi, tapi yang paling menyenangkan itu biasanya songs and games. Kemudian field trip juga bisa kita pakai karena learning by doing itu lebih bagus atau lebih mengena daripada yang cuma metode ceramah. Ya. Saya kira sekian penjelasan saya dari saya tentang metode pembelajaran ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Solihatun yang telah menyampaikan pemaparannya dan menjawab dengan jelas materi-materi tersebut dari pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dari Kalimantan Timur. Baiklah, demikian acara kita pada hari ini untuk kelas online Vicon 82.2 Kaltim 1 Batch 4 pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sesi ketiga. Untuk itu kepada semuanya yang bertugas saya ucapkan terima kasih, dan apabila dari saya terjadi kekurangan dan khilafan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan pada Ibu Juwita selaku host. Ya, assalamualaikum Bapak, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Kalimantan Timur, itulah tadi seminar online kita mengenai teaching method in EFL Classroom oleh Ibu Siti Solihatun. Semoga ada ilmu dan manfaat yang dapat kita ambil dari materi siang ini. Saya selaku host dan moderator segenap teman-teman yang bertugas pada siang ini kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.